datang di sekitar peternakan. Pada episode kali ini, saya Cindy Ramadhani selaku MC. Kita akan membahas tema strategi pemeliharaan sapi kurban. Nah, kita hari ini mengundang narasumber yang sangat menarik nih. Kenapa? Karena beliau ini adalah salah satu pengusaha sukses di penggemukan sapi potong, dan ternyata beliau ini adalah salah satu dosen peternakan di Universitas Maulaman. Nah, siapa nih narasumber kita hari ini? Jadi saya kenalkan ya. Jadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Sohardi, SPT, MP, PhD. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Terima kasih Pak ya sudah menerima tawaran kita untuk jadi narasumber hari ini. Jadi kami tuh senang banget nih Pak bisa belajar banyak dari Bapak. Nah, jadi sebelum kita mulai Pak, Bapak bisa ceritakan sedikit pengalaman Bapak di bidang usaha penggemukan Bapak nih. Baik, terima kasih. Jadi saya sampai dengan hari ini mengelola sebuah perusahaan yang bernama CV Sentra Sapi Kalimantan. Perusahaan itu berkomitmen untuk menyediakan hewan kurban berkualitas yang sesuai dengan syarat syar'i dan memenuhi kriteria kualifikasi untuk daging kurban, terutama mengacu kepada kualitas daging, kemudian performa tubuhnya, kemudian juga yang pasti harganya yang terjangkau. Karena wilayah kita di Kalimantan Timur kita tahu sangat besar sekali animonya untuk menyelenggarakan hewan kurban di setiap hari raya Idul Adha. Oleh karena itu perusahaan kami berkomitmen untuk melakukan budidaya penggemukan sapi potong biasanya 5-6 bulan sebelum hari raya kurban. Kita melakukan penggemukan budidaya, start dari situ, kemudian sampai dipanen di hari raya kurban. Berarti banyak banget ya Pak ya pengalaman Bapak di bidang penggemukan sapi potong Pak ya. Nah, jadi kan kalau yang kita tahu kalau di penggemukan sapi potong kan pasti banyak dong yang harus disiapin kan Pak. Nah terus apa aja sih Pak yang harus disiapin atau yang harus diperhatiin oleh para peternak nih kalau misalnya dia mau mulai penggemukan sapi potong di waktu kurban Pak? Ya, baik, menarik nih pertanyaannya. Jadi banyak yang mesti dipersiapkan untuk upaya budidaya sapi potong untuk penyediaan daging kurban. Yang pertama tentu penyediaan bibit, karena bibit ini menentukan keberhasilan dari upaya penggemukan itu sendiri. Jadi bibit yang baik kita tentu pertama mengacu kepada SNI, kemudian mengacu kepada syarat syar'i kurban, diantaranya tidak ada cacat permanen, kemudian anggota tubuhnya lengkap, tidak ada luka bakar atau luka tato di tubuhnya, kemudian juga yang pasti sudah divaksin ya. Vaksin sekarang syarat utama dari pemerintah adalah vaksin PMK, kemudian juga ada SKK, surat keterangan kesehatan hewan dari Dinas Peternakan terkait, terutama di wilayah Kota Samarinda kalau kita di sini. Kemudian yang kedua, sistem yang mesti kita bangun selain bibit yang baik adalah budidayanya, manajemen budidaya. Di manajemen budidaya ini dimulai dari perkandangannya. Jadi desain konstruksi kandang, kemudian sistem sanitasi kandang, kemudian sumber air dan pengolahan limbahnya. Kemudian berikutnya yang mesti kita perhatikan lagi setelah bibit, sistem budidayanya termasuk penyediaan kandangnya adalah berikutnya adalah pakan. Karena pakan ini kita tahu kos terbesar dari upaya budidaya ini ada di pakan. Kalau pakannya tidak kita manage dengan baik, maka pengeluaran untuk penggemukan ini akan jadi mubazir, sia-sia, dan akhirnya tidak tepat sasaran. Karena mungkin kita sudah sama-sama tahu kalau di literatur itu komponen pakan itu menempati 70% dari seluruh kos upaya produksi. Jadi kita harus mengoptimalkan 70% itu. Yang pertama, mengoptimalkan sumber daya pakan lokal. Kalau di kita di sini hijauan cukup banyak berlimpah, terutama rumput kumpai. Kemudian ada juga rumput tanaman unggul. Sekarang kita mengenal ada rumput gajah, varietas unggul mulai dari pakcong, gama umami, vegan, dan banyak sekali. Nah itu
bisa ditambahkan dengan pakan tambahan, diantaranya konsentrat atau juga bahan baku penyusun konsentrat. Di Kalimantan Timur ini banyak ampas tahu kita bisa optimalkan, kemudian kulit kacang hijau dari limbah pembuatan kedelai. Termasuk juga belakangan ini banyak kulit singkong yang bisa digunakan atau dipakai oleh petani yang biasanya dibuang begitu saja, kita bisa optimalkan untuk sumber pakan. Memang pakan ini kalau kita mau optimal ya memanfaatkan limbah pertanian, jadi cost-nya jadi lebih murah, dan ini akan memberikan margin yang lebih tinggi kalau cost pakannya lebih murah. Kemudian berikutnya yang penting lagi dalam upaya budidaya sapi potong, setelah tadi bibit, kemudian sanitasi kandang, konstruksi kandang, kemudian sistem pemeliharaannya, diantaranya adalah pakan. Yang berikutnya adalah penanganan dan pencegahan penyakit. Kita mungkin sering dengar biosecurity, tapi nggak semua petani ini sudah mengaplikasikan biosecurity. Tapi paling nggak persiapan untuk mengarah ke sana mesti sudah mulai kita lakukan. Kemudian juga penanganan penyakit secara optimal, supaya penyakit itu tidak keburu parah dulu baru diobati. Kalau bisa dicegah dulu supaya penyakitnya nggak masuk. Banyak cara yang dilakukan untuk mengoptimalkan atau belajar mengaplikasikan biosecurity ini tidak secara keseluruhan, tapi mulai sedikit demi sedikit. Dan terakhir kuncinya dari budidaya hewan kurban adalah pemasaran. Ya, karena sebaik apapun budidayanya, sebaik apapun kualitas bibitnya, nggak bisa jual atau nggak punya sistem tata niaga yang baik dari usaha kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Jadi cara yang digunakan untuk membangun sistem pemasaran atau jaringan pemasaran ini sekarang banyak sekali yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah melalui platform digital. Kita bisa pasang iklan di sosial media, Facebook, Instagram, di TikTok, bahkan di website kita bisa bikin sendiri, kemudian melakukan promosi ke beberapa pasar yang cukup prospektif, diantaranya masjid-masjid besar, kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan tambang, perusahaan konstruksi yang biasanya mereka melakukan pengadaan untuk pembelian hewan kurban yang dibagikan kepada masyarakat. Dan yang pasti setelah itu semua tentu kualitas dan pelayanan yang terbaik yang kita lakukan untuk customer itu menjadi salah satu kunci sukses dari sebuah usaha. Jadi kadang-kadang produknya bagus, bibitnya bagus, harganya murah, tapi pelayanan yang kita berikan tidak optimal, customer tidak akan kembali lagi, tidak akan melakukan repeat order di tahun yang akan datang, dia pindah ke tempat yang lain. Saya pikir itu kunci dalam pemeliharaan sapi potong yang tujuannya untuk kurban. Ini Pak, kan kalau tadi Bapak bilang pakan itu kan penting banget ya Pak. Nah sedangkan kan kalau misalnya di sapi kurban kan pasti orang beli yang pertama dia maunya gemuk ya Pak. Nah terus Bapak ada tips nggak sih pembelian pakan yang bisa untuk mencapai targetan bobot badannya gitu? Ya, pemberian pakan untuk mencapai target bobot badan itu tentu kita harus berimbang nih antara hijauan dan konsentrat, gitu ya. Jadi kebutuhan hidup pokoknya dipenuhi, baru kita berikan pakan suplemen, pakan tambahan untuk dia tumbuh lebih optimal lagi. Tapi ini uniknya di Kalimantan Timur ya. Di Kalimantan Timur ini nggak semua customer itu mau sapi yang asal gemuk. Kadang-kadang customer itu menanyakan, ini sapinya gemuk ini pakannya apa? Oh ini kami beri pakan hijauan ditambah bahan penyusun konsentrat, diantaranya ampas tahu. Ada beberapa customer yang nggak suka, maunya yang gemuk hanya karena pakan hijauan saja. Ya, karena pakan tambahan itu memang ada dampaknya ya, tidak melulu atau tidak keseluruhan otot dan muscle yang tumbuh, tapi lemak juga ikut tumbuh di situ. Semakin tinggi proporsi ampas tahu dan bahan-bahan penyusun lain, biasanya akan meninggikan kadar lemaknya juga. Jadi kalau gemuk tapi karena hijauan, biasanya lebih padat, dagingnya lebih banyak. Pada saat
panitia kurban membagikan untuk masyarakat itu sesuai sama perencanaannya. Mereka di kampung sini ada 50 kakak, dia rencana bagi menjadi berapa kupon plastik. Jadi itu gemuk penting, tapi yang lebih penting adalah kualitas daging. Berarti kepadatan dagingnya. Kepadatan daging dan kualitas dagingnya itu. Terus nih Pak, kan biasanya tuh kalau kita perhatiin tuh banyak ya penjual-penjual sapi kurban kayak di pinggir jalan. Nah, sedangkan itu mempengaruhi stresnya sapi kan Pak. Betul. Apalagi sapi-sapi tuh kalau menjelang Idul Adha tuh nggak tahu kenapa stresnya cepat tuh. Nah, itu ada tipsnya nggak sih Pak mengendalikan stres pada ternak kurban itu? Iya, tentu hewan kurban yang datang di Kalimantan Timur ini kita tahu kan lebih dari 40% bukan produksi dari Kalimantan Timur sendiri. Didatangkan dari Nusa Tenggara Timur, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya. Artinya mereka sudah melakukan perjalanan lebih dari 4 hari untuk sampai di Kalimantan Timur. Mestinya mereka butuh tempat untuk recovery, untuk menenangkan diri, untuk recovery, untuk mengembalikan performa dia yang sudah digunakan banyak untuk beradaptasi selama pengangkutan logistik perjalanan ke Kalimantan Timur. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang para pedagang itu mereka maunya setelah datang sampai Kalimantan Timur ya segera dijual supaya segera dapat hasil, dapat untung untuk segera mereka melakukan trading lagi berikutnya. Nah, ini dampaknya adalah tadi seperti yang Cindy sampaikan, stres pada hewan ini akhirnya meningkat gitu ya. Itu yang menyebabkan nanti kadang-kadang pas beli sapi di akad di awal bobotnya 250, tapi begitu pas dikirim bobotnya susut, tidak sesuai dengan itu. Itu pengaruh stres dan juga kualitas pakan yang diberikan. Bagaimana cara untuk mengurangi stresnya? Ya tentu kita memberikan lingkungan environment yang nyaman untuk si sapinya. Kalau dia butuh ketenangan, ya diberikan tempat yang tenang, kemudian diberikan pakan yang cukup. Kalau perlu diinjeksi dengan bahan-bahan tertentu yang atau obat-obatan tertentu yang bersifat merilis atau mengurangi hormon stres yang ada di badannya. Bisa dengan vitamin, bisa dengan obat suntik injeksi yang ada ATP di situ. Nah, yang jadi masalah kan mereka baru sampai, kemudian stresnya belum sembuh, kemudian ditaruh lagi di pinggir jalan. Yang mereka pada saat di Kupang, di Sulawesi mungkin tenang hidupnya di padang gembala yang luas, di tempat yang sunyi, tiba-tiba parkir di pinggir jalan yang lalu lalang kendaraan cukup padat di situ. Tentu itu akan menambah tingkat stresnya. Ya, itu tadi. Stres bisa dihilangkan dengan memberikan ketenangan kepada ternak, memberikan waktu yang cukup untuk dia beristirahat, memberikan pakan yang nyaman, memberikan suplemen asupan lain yang bisa mengembalikan stamina dari kita. Oh, berarti kayak manusia juga kayak kalau misalnya kayak ini kan sapinya banyak dari luar pulau kan ya, terus kayak dia udah di jalan capek perjalanan, terus tiba-tiba di lingkungan yang beda mungkin dia shock gitu Pak ya. Betul. Nah, Iya. Terus terakhir nih Pak, kan para pembeli sapi kurban ini kan nggak cuma dari kalangan peternakan kan. Nah, Bapak ini ada tips nggak sih buat teman-teman yang di luar bidang peternakan waktu milih sapi kurban? Ya, oke. Tips untuk orang-orang yang berencana membeli hewan kurban, terutama panitia masjid atau panitia keluarga untuk memilih hewan kurban yang ditugaskan untuk membeli hewan kurban. Tip yang pertama, kita pastikan membeli sapi itu dalam kondisi sehat. Ciri-ciri sapi sehat biasanya apa? Dilihat dari matanya. Matanya itu cemerlang begitu ya, cerah, nggak sayu, nggak lemes gitu. Biasanya itu indikasi pertama untuk melihat hewan itu sehat. Kemudian yang kedua, lihat kegemukannya. Kegemukan sapi itu tidak hanya dilihat dari perutnya yang besar, karena perutnya yang besar bisa jadi karena dikasih makan yang banyak atau minum yang banyak, akhirnya perutnya yang besar. Indikasi kegemukan itu yang paling mudah dilakukan oleh orang awam adalah dengan melihat bahu dan mohon maaf pantatnya si sapi. Ya.
Jadi dari bahu dan pantatnya sapi itu akan menggambarkan kondisi sesungguhnya. Karena nggak bisa dibohongi, walaupun lapar, kalau memang dia gemuk pasti bahu dan pantatnya tetap besar. Itu. Yang ketiga, cek apakah ada yang cacat atau tidak. Cacat atau tidak pada ternak, kalau misalkan pada ternak ruminansia, kambing dan sapi, itu biasanya yang pertama kita lihat adalah tubuhnya. Tubuhnya ada luka-luka bakar atau tidak, ada penyakit kulit atau tidak. Kemudian yang kedua, lihat telinganya. Telinganya ada sobekan atau ada potongan atau tidak. Itu karena kalau telinga yang sobek atau potong atau putus, itu masuk kategori cacat permanen. Yang ketiga, itu ini yang penting yang orang awam biasanya nggak melakukan, itu dilihat testisnya. Karena kan kita tahu hewan kurban ini 90% menggunakan ternak jantan, walaupun boleh menggunakan ternak betina, tapi di Kaltim ini kecenderungannya menggunakan ternak jantan. Nah, ternak jantan ini ada beberapa hewan yang dia mengalami cacat genetik. Kalau orang Jawa menyebutnya sanglir. Sanglir itu testisnya cuma satu. Nah, itu juga masuk kategori cacat permanen yang nggak memenuhi syarat syar'i untuk kurban. Jadi tadi saya ulangi, yang pertama kesehatannya biasanya dilihat dari sorot matanya, kemudian dari tubuhnya, ada luka bakar, ada cacat atau bulunya berdiri semua, itu juga mengindikasikan dia sedang cacingan, tidak sehat. Kemudian yang ketiga dengan melihat cacat permanen di tubuhnya, mulai dari telinga tadi, kemudian testisnya, kemudian kakinya. Ada beberapa sapi yang proporsi tubuhnya itu nggak berimbang. Mungkin karena dia dulu pernah kecelakaan atau pada saat loading unloading ternak itu kakinya pernah patah, jadi pada saat dia jalan itu jalannya agak timpang. Jadi kalau bisa, kalau memungkinkan pada saat sudah selesai transaksi pembelian hewan kurban, minta pemilik ternaknya, Pak, dituntun sebentar saya mau lihat sapinya jalan. Kadang-kadang pas parkir, pas dia bagus, begitu pas jalan kakinya oleng atau dia nggak seimbang. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan untuk pemilik. Yang terakhir ya pasti harga ya. Harganya sesuai dengan budget, sesuai dengan alokasi anggaran yang disiapkan. Wah, banyak banget ya Pak ternyata. Terus ini terakhir Pak, Bapak ada pesan nggak sih buat teman-teman pendengar kita nih, atau mungkin ada pesan Bapak buat mahasiswa mahasiswa peternakan yang mungkin mau jadi pengusaha sukses kayak Bapak. Terus kan Bapak juga dosen, itu Bapak ada tipsnya nggak sih? Iya, baik. Untuk adik-adik mahasiswa, nggak hanya mahasiswa peternakan ya, boleh mahasiswa peternakan apalagi punya responsibility, tanggung jawab yang lebih besar untuk menyediakan protein hewani berkualitas. Apalagi kita tahu provinsi kita akan menjadi ibu kota negara IKN yang dalam waktu dekat akan berpindah ke sini. Jadi pemenuhan kebutuhan protein hewani ini menjadi keniscayaan yang mesti kita penuhi. Jadi pesan saya untuk adik-adik muda, jangan pernah malu untuk jadi peternak milenial, karena peternak milenial itu sebenarnya bidang usaha yang menjanjikan, dan jika itu dimanage dengan baik, peternak milenial itu tidak harus dimulai dari modal yang langsung besar, tapi bisa sedikit demi sedikit, step by step, nanti berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian jangan pernah malu untuk bertanya, terus membentuk komunitas-komunitas keilmuan, komunitas-komunitas bisnis yang dalam bidang peternakan, bisa di ternak sapi, ternak kambing dan domba, ayam pedaging, ayam petelur. Itu semua menjadi satu lahan bisnis sebenarnya yang sangat prospektif. Jadi nanti Anda suatu ketika mungkin lulus dari program studi peternakan atau dari universitas yang sekarang sedang ditempuh, nanti bisa memulai dengan menjadi pekerja dulu, menjadi employee dulu sambil mengumpulkan modal, kemudian sedikit melakukan bisnis sendiri. Karena peternakan ini menjadi sebuah bisnis yang terus barangkali sampai kiamat akan terus dibutuhkan selama manusia masih butuh makan. Ya,
Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak ya sudah mau menyempatkan waktunya. Padahal kan ini dekat-dekat Tuban, pasti Bapak sibuk dong. Ya semoga sehat selalu, bisnis Bapak makin lancar. Amin. Amin. Oke, buat teman-teman jangan pernah bosan nih buat belajar. Bye bye. Terima kasih.